Rahim yang dipinjam sahabatku. Bab 2. Pengakuan menyakitkan. Siska melihat pancaran keceriaan di wajah Kenzo pagi ini. Dia sangat tahu kalau laki-laki yang sangat dia cintai itu telah mendapatkan hak yang selama ini diinginkan. Tasya sebagai istri kedua telah memberikannya. Siska merasa sesak membayangkan hal itu, tetapi dia berusaha kuat dan tegar. Harapan Kenzo dan orang tuanya ingin memiliki keturunan sebagai penerus keluarga. Siska ingin mewujudkan keinginan itu melalui Tasya. Dia tahu kalau sahabatnya tersebut sangat terpaksa memenuhi permintaannya, tetapi berusaha menerima semuanya demi orang-orang tersayang. Pagi sayang. Kenzo menghampiri Siska yang telah menunggunya di meja makan untuk menikmati sarapan. Dia mencium keningnya. Pagi juga mas. Tasya mana? Siska menanyakan Tasya yang tidak bersama Kenzo. Masih di kamar mandi, jawab Kenzo, lalu duduk di kursi yang telah tersedia. Sepertinya kamu bahagia banget hari ini mas. Siska ingin tahu jawaban suaminya itu. Kamu yang membuatku bahagia sayang. Syukurlah kalau kamu akhirnya kembali merasakan kebahagiaan itu. Hati Siska sangat sakit mendengar kata terima kasih yang keluar dari mulut Kenzo. Dia yakin kalau dugaannya selama ini memang benar. Kenzo mulai tidak perhatian kepadanya karena merasa tidak bahagia setelah dirinya tidak mampu memenuhi hak suaminya tersebut. Sekarang Siska kembali bingung. Dia tidak pernah mengatakan kepada Kenzo kalau pernikahan yang terjadi dengan Tasya hanya sementara. Setelah sahabatnya itu melahirkan anak untuk keluarga kecil mereka, Siska akan meminta Tasya menjauh. Oh ya sayang, aku minta maaf. Kenzo kembali membuka suara. Minta maaf untuk apa mas? Jangan salahkan aku jika akhirnya makin mengagumi Tasya. Dia telah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga padaku. Hati Siska sangat perih mendengar pengakuan suaminya. Apa kamu ingin mengungkit masa laluku, mas? Tanya Siska kepada laki-laki itu. Jangan salah paham, sayang. Aku ikhlas menerima kamu dulu, karena aku mencintaimu. Kenzo meraih tangan Siska. Udahlah, mas. Sekarang aja kamu udah berani membandingkan aku dan Tasya. Bagaimana nanti? Apa kamu akan mencampakkan aku? Siska sedih karena merasa dibanding-bandingkan dengan Tasya. Itu gak mungkin. Kamu istriku. Lupakan masalah ini. Sekarang kamu sarapan. Siska makin ragu dengan hati suaminya saat ini. Sementara itu, Tasya masih bertahan di kamar mandi. Dia meratapi apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Dia belum mampu menepiskan bayangan penyerahan kesuciannya kepada laki-laki yang tidak pernah dia cintai, juga merupakan suami sahabatnya sendiri. Dia merasa kalau semua ini masih seperti mimpi yang datang menghantui. Dalam hitungan menit saja, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya telah jatuh ke tangan orang yang tidak dia harapkan sama sekali. Dia melakukan semua itu demi keluarga, juga membantu sahabatnya. Siska bukan hanya sekadar sahabat untuk Tasya, tetapi sudah seperti saudari sendiri. Siska banyak membantu kesulitan keluarga Tasya sejak dulu, mulai dari mendiang ibunya yang sakit-sakitan. Jika tidak mengingat pengorbanan Siska, Tasya dengan yakin akan menolak menikah dengan Kenzo. Sayang, kamu masih di dalam? Tiba-tiba Tasya mendengar seseorang mengetuk pintu kamar mandi dan memanggil dirinya dengan sebutan sayang. Tasya akhirnya tahu kalau pemilik suara tersebut adalah Kenzo. Namun, dia tidak ingin memberikan jawaban kepadanya. Dia tetap diam dan masih larut dalam kesedihan. Dia benci mendengar suara laki-laki yang memanggilnya. Kalau tetap gak ada jawaban, aku dobrak nih pintunya. Tasya akhirnya memberikan jawaban. Sabar mas. Kenapa mandinya lama banget? Tanya Kenzo. Tasya malas memberikan jawaban.
Dia memilih memakai handuk, lalu keluar dari kamar mandi. Waktu terus berlalu, dan hari ini 3 bulan usia pernikahan Kenzo dan Tasya. Kenzo makin menunjukkan perhatiannya kepada istri keduanya tersebut. Sementara Siska makin takut kehilangan cinta dan kasih sayang suaminya. Dia merasa kalau Kenzo benar-benar telah berubah. "Mas, kamu jarang tidur denganku sekarang." Siska mengutarakan apa yang ada dalam hatinya. "Kamu pasti ngerti seperti apa perasaan pengantin baru." Kenzo justru memberikan jawaban yang membuat hati Siska pilu. "Tapi aku juga butuh kamu, Mas." "Udah dong sayang, kamu tahu kalau kita harus punya anak secepatnya. Orang tuaku sudah lama menunggu. Biarkan aku dan Tasya segera mewujudkan harapan itu." Siska hanya bisa diam mendengar jawaban Kenzo. Dia tidak punya alasan lagi agar laki-laki itu bersedia menemaninya malam ini. Dia pasrah menerima keputusan Kenzo. Semua itu dia lakukan demi anak yang mereka harapkan. Tasya tiba-tiba mual. Dia beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. "Kamu kenapa sayang?" Kenzo yang telah berada di kamar Tasya langsung menghampiri istrinya itu. "Aku mual, Mas." "Muka kamu pucat sayang. Aku panggilin dokter ya?" "Gak usah, aku gak apa-apa kok. Hanya mual aja." Tasya hendak melangkah, tetapi hampir terjatuh. Kenzo langsung meraih tubuhnya. Sekarang, wanita itu justru tidak sadarkan diri. Kenzo sangat panik. Dia pun merebahkan Tasya ke tempat tidur, lalu menghubungi dokter agar segera datang memeriksa kondisinya. Dia berusaha mengusap-usap tangan Tasya dan berharap secepatnya siuman. Namun, istrinya itu masih menutup mata. Tidak menunggu lama, Bi Inah, asisten rumah tangga di rumah Kenzo, memasuki kamar bersama dokter. Tasya pun segera diperiksa. Dokter itu menanyakan kapan Tasya terakhir kali datang bulan. Kenzo mencoba menggali ingatannya. "Sepertinya udah beberapa bulan, Dok." Kenzo mengingat kalau Tasya tidak pernah menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri. "Semoga ini kabar baik ya. Besok coba Papa beli alat tes kehamilan atau langsung cek ke dokter kandungan untuk memastikan hasil yang sebenarnya." Dokter memberikan penjelasan panjang lebar. "Dokter kandungan, Dok? Apa istri saya hamil?" Kenzo sangat bersemangat. "Kemungkinan besar, Pak." Setelah dokter menjelaskan apa yang perlu Kenzo lakukan, Bi Inah pun keluar dari kamar bersama dokter tersebut. Ternyata Siska mendengar suara berisik dari kamar Tasya. Karena bersebelahan, dia pun mencoba mencari tahu. Akan tetapi, saat berada di depan kamar Tasya, dia mengurungkan niat untuk masuk setelah mendengar suara Kenzo. "Bangun sayang. Kamu tahu kalau kamu segalanya untukku. Kamu telah menyerahkan diri yang masih suci dan sebentar lagi akan melahirkan anakku, anak kita. Tetaplah selalu di sisiku, menjadi istri yang tetap menerima suami yang mungkin tidak kamu cintai. Tapi kamu harus tahu kalau aku sudah 2 bulan ini mencintaimu." Air mata Siska menganak sungai dan sulit untuk dibendung setelah mendengar pengakuan Kenzo. Apa yang dia takutkan selama ini akhirnya terjadi. Suami yang dia cintai kini mencintai wanita lain yang juga merupakan sahabatnya. Akan tetapi, dia berjanji pada diri sendiri akan tetap mempertahankan hubungannya bersama Kenzo. Dia yakin setelah Tasya melahirkan, dia akan memaksa sahabatnya itu agar tidak berhubungan lagi dengan Kenzo. Dia akhirnya meninggalkan tempat itu, lalu kembali memasuki kamarnya. Dia masih tidak percaya setelah mengetahui Kenzo mengatakan Tasya segalanya untuknya. Dia merasa hidupnya kini benar-benar hancur. Apakah Siska akan tetap kuat menjalani hidup bersama Kenzo?